warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian, rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Semoga kita semua beserta keluarga kita selalu mendapatkan rahmat, ridho serta berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui, tawakal merupakan cabang iman yang ke-13, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta percaya kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan hanyalah kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar termasuk orang yang beriman. Jadi tawakal adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta memasrahkan segala urusan kita kepadanya serta mempercayakan kepada kekuasaannya. Akan tetapi dalam bertawakal kita tidak harus meninggalkan usaha atau berikhtiar. Jadi ikhtiar sama tawakal itu harus selalu berdampingan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang artinya, berbekalah kalian semua dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ayat ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang baru masuk Islam ketika menunaikan ibadah haji. Akan tetapi mereka tidak membawa bekal karena mereka beranggapan bahwa ini termasuk dalam bertawakal. Diriwayatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Suatu ketika ada seorang laki-laki berhenti di depan masjid untuk menemui Rasulullah. Akan tetapi unta tunggangannya dilepaskan begitu saja. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa untamu kamu lepaskan, tidak kamu ikat?" Lelaki itu menjawab, "Saya percaya kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah menegurnya secara bijaksana, "Ikatkanlah untamu itu dan kemudianlah baru bertawakal." Kemudian laki-laki itu mengikatkan untanya kepada pohon kurma. Jadi intinya dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita harus berusaha terlebih dahulu sebelum bertawakal kepada Allah. Selanjutnya ialah tawakal memiliki beberapa derajat. Derajat yang pertama ialah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui segala sifat-sifatnya, meliputi tentang kekuasaan Allah, keagungannya, keilmuannya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, derajat yang kedua ialah memiliki keyakinan akan keharusan melakukan suatu usaha. Jadi tanpa dengan adanya usaha atau ikhtiar, maka tawakal tersebut tidak berarti sama sekali. Kemudian derajat yang ketiga ialah adanya ketetapan hati dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hati kita memiliki kesyirikan terhadap sesuatu selain Allah, maka batallah tawakal tersebut. Terus derajat yang keempat ialah menyatakan hati sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal tidak mungkin terjadi jika kita tidak menyandarkan hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang kelima ialah husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian derajat yang keenam ialah memasrahkan jiwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat yang ketujuh ialah mengharapkan dan memasrahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang derajat yang paling tinggi atau hakikat dari tawakal itu sendiri. Oleh karena itu, semoga kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
tanpa melupakan suatu usaha atau berikhtiar terlebih dahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.